tanggal 22 Desember. Adik-adik mahasiswa di sini ada yang tahu hari apa? 22 Desember? Hari Minggu? Ya? Hari apa? Ya? Hari apa? Hari Ibu. Hari Ibu ya? Betul, hari Ibu ya? Kita tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu semua. Ya. Siapa di sini yang tidak punya ibu? Ada? Semuanya punya ibu? Yang di sana? Semua punya ibu ya? Sebagai bentuk penghormatan kepada ibu-ibu, saya minta kita semuanya simpan dulu HP-nya. Ya, supaya Bapak Ibu semua bisa mendengarkan apa yang Tiang sampaikan. Jero maku anak istri sani bakar bang yang Tiang, Bapak Ibu para pengurus lembaga yang Tiang hormati, para penglingsir yang Tiang hormati, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia yang Tiang banggakan. Pada malam hari ini kembali Tiang berdiri di hadapan Bapak Ibu umat sedharma untuk berbagi, walaupun sebenarnya banyak di antara umat yang bisa untuk berbagi, hanya mungkin belum mau berbagi. Mudah-mudahan kedepannya juga mau berbagi dengan apa yang sudah dilihatnya, apa yang sudah dibacanya, dan apa yang sudah dimilikinya. Yang tidak bosan mengingatkan Bapak Ibu Mas Dharma, terkadang kita tidak senang mendengarkan Dharma Wacana. Salah satu kendala kita adalah tidak senang mendengarkan Dharma Wacana. Karena berbagai macam pertimbangan. Oleh karena itu Tiang pernah mengatakan, ketika kita lahir ke dunia ini, ada dua kebutuhan yang harus kita penuhi supaya kita sehat, mental dan rohani. Pertama, kebutuhan jasmani. Yang mengulangi kembali. Nabi nikah kebutuhan jasmani, 4 sehat, 5 sempurna, tumbuh dan berkembang sesuai dengan protapnya, lahir balita. Tadi di rumah kita sudah makan, ya. Spesial malam ini yang ingin membahas tentang ibu. Di awal yang mengatakan bahwa kita semua lahir ke dunia ini karena ibu. Bapak juga gitu katanya, pandengar tadi. Bapak nggak disebut gitu ya. 1938, berapa tahun yang lalu Bapak Ibu Mas Dharma, wanita-wanita Indonesia membuat sebuah acara namanya kongres. Pada kongres di tahun 1938 itu, kongres ketiga kalau tidak salah, dicetuskanlah beberapa hal yang berhubungan dengan peran wanita. Karena di tahun-tahun sebelumnya wanita belum mendapatkan posisi yang diinginkan. Perempuan masih dianggap sebelah mata. Sehingga perempuan-perempuan hebat di masa itu melakukan kegiatan-kegiatan mengumpulkan para Sri Kandi itu, memulai memantapkan dirinya bagaimana menghadapi proses hidup ini. Sehingga perempuan-perempuan itu bisa disetarakan dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam ajaran agama Hindu, perempuan itu diberikan ruang yang sangat luar biasa. Diagungkan sekali keberadaan perempuan itu dalam ajaran agama kita. Karena perempuan itu adalah fondasi. Perempuan adalah tonggak sebuah kekuatan.
Jika perempuan itu sudah kuat mentalnya, fisiknya, rohaninya, maka rumah tangga itu akan bagus, akan baik sesuai dengan yang diinginkan. Maka berbahagialah dia yang lahir menjadi perempuan, karena kesempatan untuk berbuat baik itu lebih banyak. Bayangkan Bapak Ibu Mas Dharma, bagaimana proses kelahiran kita itu hanya ibu yang tahu penderitaannya. Awalnya harus ngidam, bisa saja minta ini, minta itu, tidak dipenuhi. Kemudian setelah besar sedikit, tidak bisa tidur sembarangan. Mau miring sedikit, bermasalah gerak-gerak perutnya. Miring ke kanan tidak bisa. Kalau cuma lurus juga terus sakit pinggangnya. Tetapi karena kebutuhan si jabang bayi, ibu merelakan tidurnya kurang nyenyak. Dia tidur terlentang hanya demi si buah hati. Maka di dalam ajaran agama kita juga disampaikan ketika di umur 4 bulan mulailah proses mengasuh anak itu. Kenapa Bapak Ibu umat Dharma? Di umur 4 bulan dalam kandungan, telinga janin itu memang belum sempurna, tetapi dia sudah mulai bisa mendengarkan informasi yang dia dapatkan dari lingkungannya. Kalau ibunya suka menyanyi, sering mengidung, mendengarkan lagu-lagu bijaksana, maka lahirlah anak-anak yang baik, bisa saja menjadi penyanyi. Tetapi kalau si ibu semasa kehamilannya sering dimarahi sama bapaknya, sama suaminya, sering stres, maka anaknya ketika lahir juga bermasalah. Pendiam, atau marah-marah, atau sering stres, ngide pipis dogen, ya. Karena pengaruh pemeliharaan dari dalam kandungannya. Nah, umat sedharma yang saya hormati, begitu besarnya pengorbanan seorang ibu untuk melahirkan kita anak-anaknya. Dan kemudian kita menjadi miris, menjadi sedih ketika banyak anak-anak kita yang berani melawan ibunya, menentang ibunya. Bahkan tidak sedikit kita dengar di media sosial mempidanakan ibunya. Sampai ada anak yang dipidana karena berani membunuh ibunya, bapaknya. Di mana kira-kira letak kesalahannya? Dia pernah bercerita, Bapak Ibu Mas Dharma, kalau saya ini seorang sarjana hukum, dia kuliah 4 tahun, kemudian dia diwisuda, titelnya sarjana hukum. Kalau Pak Nengah, dia seorang sarjana pendidikan, matematika, bahasa Indonesia, atau ahli ekonomi. Dia kuliahnya juga 4 tahun, 5 tahun. Dia dapat titel sarjana ekonomi, sarjana pendidikan. Tetapi untuk menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi anak, tidak ada sekolahnya. Di mana kita sekolah? Tidak ada. Tetapi proses menjadi ibu dan ayah itu tetap berjalan. Menjadi anak itu juga terus berjalan. Karena kebutuhan. Lalu kemudian kita otodidak. Belajar mendengar. Belajar dengan melihat orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita, atau nonton film. Sehingga kita bisa mengasuh anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap pertemuan di mana saja
jika dia diberikan kesempatan untuk berbagi, dia selalu ingin mengagungkan perempuan itu. Walaupun kadang-kadang di rumah dia sering marah-marah sama istri. Ya, karena proses belajar itu tidak ada. Lalu kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kita tidak boleh lagi tidak belajar. Bahkan beberapa lembaga keagamaan sudah menyiapkan bagaimana konseling itu bisa dilakukan ketika calon ayah dan ibu itu mau menikah, diberikan nasihat. Walaupun sekarang nasihatnya sangat singkat, besok menikah, mungkin besok juga baru diberikan nasihat. Maka bagusnya mungkin ada penataran dulu kita, supaya generasi-generasi kita siap menjadi calon ibu, siap menjadi calon ayah. Orang tua kita banyak belajar dari ibu kita umat Hindu. Ibu kita di Hindu adalah ibu dari Pandawa 5. Siapa namanya? Siapa namanya? Ibu Kunti. Semasa hidupnya, Ibu Kunti hampir setiap hari matanya dihiasi oleh air mata. Karena begitu banyak penderitaan yang dialami oleh anak-anaknya. Kemudian dengan kesabarannya dia mengasuh membesarkan anak-anaknya. Lalu kemudian anak dari Ibu Kunti ini menjadi pelajaran buat kita sekarang. Bagaimana kisah Arjuna, bagaimana kisah Bima, Nakula, Sadewa, dan yang lainnya. Untuk bisa kita berdomani menjalani proses hidup ini, kita harus kuat, kita harus bijaksana, kita harus cantik. Kemudian tetesan air mata Ibu Kunti bukan melemahkan semangatnya, tetapi dia terus menghadapi proses hidup itu membesarkan anak-anaknya. Dalam doanya yang dia sampaikan kepada Yang Maha Kuasa, bukan yang lain, bukan kekuatan yang dia minta. Tuhan, kuatkanlah aku menghadapi kehidupan ini, menjaga anak-anakku. Ternyata bukan begitu doanya. Ya Tuhan, berikanlah kepadaku terus bentuk penderitaan ini. Seperti itu doanya. Karena dengan penderitaan yang Engkau berikan kepadaku, aku akan selalu mengingat-Mu. Dengan selalu mengingat-Mu, aku berharap aku tidak terlahir kembali ke dunia ini, kemudian dapat menyatu bersama. Hebatnya Ibu Kunti ini dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua, mendoakan dirinya supaya dia diberikan penderitaan itu. Artinya apa Bapak Ibu Mas Dharma? Mari para ibu, calon ibu, kita bijaksana lagi menghadapi proses hidup ini, supaya kelak lahir putra-putra yang suputra, seperti yang diharapkan dalam setiap doa kita mau mempunyai menantu dan lain sebagainya. Supaya tidak ada lagi di kita yang berani melawan ibunya, menentang ibunya, membuat nangis ibunya. Berdosalah kita kalau kita membuat ibu kita menangis hanya karena mau menjalankan perintah. 189 Sloka Sarat Samudcaya mengatakan, jika ayah dan ibumu yang minta, nyawamu sekalipun yang diminta berikan. Maka Bapak Ibu Mas Dharma, para pemuda sekalian, jika kita marah dengan nasihat ibu, dengan apa yang disampaikan oleh orang tua kita,
kita kembali mengingat sloka tadi. Saya baru dimarah, saya baru diingatkan. Mungkin untuk saya, untuk kebaikan saya. Ayo coba kita analisa. Kenapa kita disuruh bangun pagi-pagi? Kenapa kita disuruh membantu membersihkan di dapur, cuci piring? Disuruh belajar untuk kepentingan kita, anak-anakku semua. Tetapi kenapa kemudian kita melawan, kita tidak paham? Ini banyak yang terjadi, anak-anak muda. Saya juga sering memberikan nasihat ini kepada anak-anak saya. Haji bisa mengerjakan itu, nak. Haji bisa menyapu. Dia bisa cuci piring. Bisa memasak. Karena ibu menyapu, membersihkan piring, memasak, kau besar sampai sekarang. Tapi setelah besar, aku ajarkan kamu. Supaya kelak ketika aku pergi meninggalkanmu. Apakah aku pergi meninggalkan rumah ini mencari sebuah rezeki, atau karena aku mati, kau sudah siap menghadapi hidup ini. Itu tujuannya. Maka anak-anakku sekalian yang ada di tempat yang kita sucikan ini, ayo sekarang bangkitkan diri. Jadilah anak-anak yang baik. Jadilah anak-anak yang bijaksana. Dengarkan nasihatnya, ikuti perintahnya. Pepatah mengatakan tidak ada harimau yang kejam sekalipun memakan anaknya. Dia ingin anaknya baik. Seorang panglima perang di zaman Perang Dunia Kedua berpesan kepada guru muridnya, wahai bapak, ibu guru, aku titipkan anakku, rawatlah dia, ajarkanlah dia, kerasilah dia. Kenapa demikian Pak Jenderal? Karena kalau ibu mengajarkan tentang kerasnya kehidupan ini, maka dia menjalankan proses hidup ini nanti dengan lunak. Tetapi kalau kita melunakan anak-anak kita, kemudian dia menjadi anak-anak yang manja, maka yakin dan percaya dia akan menjalani hidup ini dengan penuh rasa keras, rasa penuh dengan kesulitan itu, tidak sanggup menghadapi kerasnya kehidupan ini. Sampai seperti itunya sang jenderal berpesan kepada ibu guru bagaimana menjaga anak-anaknya. Sudah 15 menit yang bercerita. Boleh dikasih tepuk tangan? Ya. Bapak Ibu Mas Dharma yang tutup dengan sebuah cerita. Mungkin cerita ini juga sudah pernah didengar di media sosial. Suatu hari ada seorang anak muda yang pergi dari rumahnya, kemudian dia pergi ke rumah temannya yang katanya konon di rumah temannya itu dia merasa nyaman karena setiap keluh kesahnya didengarkan oleh ibu temannya. Kemudian dia mengatakan, anakku, kenapa kamu belum pulang, nak? Aku perhatikan kamu sudah 3 hari belum pulang ke rumahmu. Iya, tante, saya tidak ingin pulang. Kenapa? Di rumah saya merasa tidak betah. Saya tidak nyaman. Semua yang saya inginkan saya dapat di sini, tante. Boleh nggak saya tinggal lebih lama di sini? Kenapa, kan? Kenapa dengan ibumu di rumah? Kenapa dengan ayahmu di rumah? Ibu saya kejam, tante. Ibu saya cerewet, tante. Ibu saya selalu marah-marahi saya, tante. Begitu juga ayah saya. Ayah saya selalu perhitungan kalau memberikan saya uangnya. Apa yang saya butuhkan selalu dihitungnya. Maka ibu yang bijaksana itu pun mendengarkan keluhannya lalu memberikan nasihat. Anakku,
Apa yang kamu katakan itu tidak semuanya benar, nak. Mungkin ibu dan ayahmu bermaksud baik, tetapi kamu belum bisa menangkapnya. Kamu menganggap dirimu sudah dewasa, tapi sebenarnya kamu masih anak-anak yang belum bisa mengambil keputusan. Ibumu bermaksud baik, kamu diajarkan supaya kamu telah bisa bekerja, bisa berbuat, bisa bertanggung jawab. Keinginanmu mungkin belum terpenuhi, karena itu juga hanya sebatas keinginan, bukan kebutuhanmu. Pulanglah, nak. Kembalilah ke orang tuamu. Kamu melihat tante mungkin baik karena kamu anaknya orang. Seandainya kamu juga anaknya tante, mungkin tante akan memarahi kamu karena kamu juga bangunnya siang, nak. Selalu begadang, tante perhatikan di rumah ini. Lalu dengan isak tangis sang anak pun berterima kasih kepada tante yang bijaksana tadi. Maka pulanglah si anak itu kepada orang tuanya dan menjalani proses kehidupan seperti yang dinasihati. Bapak Ibu Mas Dharma, dari awal yang sampaikan adalah bagaimana sekarang kita anak-anak itu bisa menganalisa, bisa mengerti apa yang disampaikan oleh ibu kita, orang tua kita. Ma, belikan HP. Ibu, bapak kita bukannya belum mau membelikan, tapi itu masih sebatas keinginanmu, nak, bukan kebutuhanmu. Jika suatu saat memang itu adalah sebuah kebutuhan, pasti dibelikan. Makanya belajarlah untuk membedakan apakah ini kebutuhan saya atau ini keinginan saya. Jika itu hanya sebatas kebutuhan, sabar. Jika engkau berhasil, belilah dengan hasil keringat. Atau mungkin sudah ada rezeki lebih dari orang tuamu, kelak juga akan dipenuhi. Nah, artinya Bapak Ibu, Mas Dharma, anak-anakku yang ada di tempat ini, mari terus kita hargai kedua orang tua kita. Karena kalau panjang umur, anak-anakku semua yang sekarang ini pasti menjadi orang tua juga, ya, yang akan menikah. Setelah menikah kemudian punya anak. Kalau sekarang masih bandel, maka ibu akan mengatakan, rasain lo, jaga no anakmu, jaga tuh anakmu. Tetapi ibu tidak pernah putus, nah, tidak pernah putus kasih sayangnya. Setelah dia punya anak, dijaga lagi cucunya. Coba, tidak sedikit nenek-nenek sekarang selesai mengurus anak-anaknya, kemudian mengurus lagi cucunya. Begitulah kasih sayang seorang ibu dan bapak sebenarnya yang belum kita pahami. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan ada manfaatnya, sedikit panjang, tetapi Tiang harapkan semuanya menambah nilai spiritual bagi kita semua. Tiang bangga dengan semuanya. Tiang lihat menatap ke sini semua. Untuk itu mari kita tepuk tangan untuk kebaikan ini. Selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang ada di sini. Semoga menjadi ibu yang lebih bijaksana, menjadi ibu yang lebih tegar, ibu yang kuat mendidik kami anak-anaknya. Ada ibu ketua WHDI yang ada di sini. Salam hormat bangga kami kepada ibu-ibu yang ada di tempat ini dan dimanapun berada. Terima kasih. Yang tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.